Yes, lihat deh, ada berita tentang Laut Cina Selatan. Itu masalah geopolitik nasional bukan sih? Iya. Oh iya, bener banget. Situasi geopolitik di Laut Cina Selatan itu memanas karena perselisihan klaim wilayah, terutama karena klaim Cina terhadap Nine Dash Line. Hal ini tuh nimbulin ketegangan di wilayah ASEAN dan intervensi Amerika Serikat terhadap Jepang. Cina gunain klaimnya sebagai dukungan ekonomi, termasuk rencana pembangunan jalur sutra maritim. Perselisihan ini tuh udah mengganggu stabilitas politik dan keamanan di ASEAN loh. Hal itu juga tuh bikin ketegangan di antara pejabat publik, lalu mereka tuh mengasih pernyataan di media sosial mereka. Isu Laut Cina Selatan ini juga tuh menarik perhatian banyak masyarakat di media sosial kayak Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nah guys, kita semua tahu kan perkembangan sosial media termasuk itu menggambarkan cara kita berkomunikasi online dengan bagus. Tapi meskipun udah banyak studi yang membahas tentang geopolitik di Laut Cina Selatan ini, ternyata belum banyak loh yang menganalisis dari perspektif media sosial. Nah, ini nih yang menjadi perhatian publik, khususnya pejabat publik, terkait apa sih peran Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah kawasan. Menurut kalian, apa yang solusi menurut masalah ini? Oh ya, menurut Eis ya, solusi pertama itu harus adanya negosiasi antara negara-negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terus, peran penting Indonesia juga bisa jadi salah satu solusinya. Karena kayak yang kita tahu, Indonesia itu kan negara maritim dengan posisi yang strategis, dan dengan posisi itu Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerjasama regional. Terus juga setahu Eis itu ada deh hukum internasionalnya yang bisa jadi dasar untuk nyelesain sengketa di Laut Cina Selatan. Kalau menurut aku, kalau negosiasi langsung nggak berhasil, negara-negara bisa mempertimbangkan penyelesaian melalui arbitrase internasional. Emang arbitrase internasional itu apa sih? Arbitrase itu melakukan pengajuan sengketa ke pengadilan internasional. Terus, pengelolaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan secara bersama-sama bisa melibatkan pembagian ikan lintas batas, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya secara adil. Menurut kalian nih, ada nggak sih cara buat mencegah biar ketegangan politik itu nggak selalu memanas? Jadi ajar, cara mencegah konflik geopolitik nasional itu dapat melibatkan berbagai faktor termasuk diplomasi yang kuat, dialog antar negara, penegakan hukum internasional, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terus upaya untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara itu juga kunci loh untuk mengurangi ketegangan geopolitik. Oh gitu, ribet juga ya konflik Laut Cina Selatan ini.